Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku peserta MPLS SMP Negeri 27 Malang. Ya, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan. Baik, sebelum materi tentang adiwiyata, perilaku hidup bersih dan sehat, diperkenalkan dulu ya, Ibu bernama Ibu Tutut Lispriana. Bu Tutut mengampu mata pelajaran seni budaya. Jadi untuk kelas 7 kali ini Bu Tutut akan mengajar. Sampai ketemu nanti pada saat pembelajaran daring bersama Ibu ya. Nah, untuk kali ini Ibu akan memberikan materi tentang adiwiyata dan perilaku hidup bersih serta sehat. Nah, anak-anakku sekalian, nanti di grup kelas kalian akan mendapatkan link blogger. Tampilannya seperti ini. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini berisikan tentang materi adiwiyata dan perilaku hidup bersih serta sehat. Nah, ini ya. Jadi ini karena online, jadi Bu Tutut menggunakan aplikasi blogger. Nah, di dalam aplikasi blogger itu isinya tentang materi adiwiyata dan perilaku hidup bersih serta sehat. Jadi video ini adalah video cara belajar menggunakan link blogger ya. Jadi materinya nanti dalam alamat yang tertera di di WhatsApp kalian, di grup kelas kalian, karena akan diupload. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian di situ kan ada alamat yang berwarna biru ya, itu adalah alamat blogernya. Nah, kalian cukup klik. Jadi klik, kemudian di situ akan tampil judul seperti ini. Sama persis. Jadi kalau itu HP, berarti tampilannya seperti ini ya. Kalau itu kalian menggunakan komputer atau menggunakan laptop, maka mungkin layarnya akan cenderung lebih besar gitu, aja lebih jelas. Nah, untuk bisa mengetahui isinya itu apa saja, kalian cukup geser, ditarik aja ke atas. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Nah, di sini ada judul ya, di sini ada judul Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah MPLS tahun 2021, Adiwiyata Perilaku Bersih dan Sehat oleh Tutut Lispriana MPD. Jadi ini Bu Tutut membuat sendiri materinya, yang tentu saja apa-apa yang berkaitan dengan adiwiyata dan perilaku bersih serta sehat. Kemudian di situ ada ilustrasi. Ya, ilustrasinya diambilkan dari kegiatan kader lingkungan. Waktu itu kakak-kakak kelas kalian mendapat undangan untuk mendapatkan pelatihan tentang budidaya tanaman. Kemudian pelatihan tentang pengolahan sampah ya. Kemudian cara memelihara tidak hanya tanaman tapi juga habitat binatang, juga bagaimana yang memeliharanya dengan sehat gitu ya, dengan bersih dan sehat. Nah, kemudian nanti kalau kalian geser ya di alamat link blogger kalian, di situ ada ketikan, di situ menyapa ya, duduk menyapa kalian. Kemudian nanti akan langsung ada video. Nah, video ini memuat tentang materi sekolah adiwiyata. Jadi akan dijelaskan tentang adiwiyata itu apa, kemudian sekolah adiwiyata itu pengertiannya apa, tujuannya apa, harapan-harapannya apa ya. Secara umum nanti kalian akan bisa mengikuti di video yang ditampilkan di link blogger. Nah, caranya bagaimana? Kalau ada tampilan seperti ini langsung diklik aja dengan ujung jari. Nah, marilah bersama-sama sambil kita menyimak apa isi video berikut ini ya.
itu tadi tentang materi Adiwiyata ya. Diharapkan dengan melihat tayangan video tersebut kalian bisa memahami tentang Adiwiyata itu seperti apa, sekolah Adiwiyata itu seperti apa ya. Kemudian kalian cukup geser lagi. Nah, di situ hubungannya dengan kegiatan di sekolah. Jadi kegiatan atau aktivitasnya siswa di sekolah itu seperti apa? Tadi kan sudah disampaikan. Jadi sekolah Adiwiyata itu adalah sekolah yang peduli lingkungan. Berarti di sini nanti kaitannya dengan kegiatan siswa di sekolah itu adalah kegiatan-kegiatan peduli lingkungan. Nah, seperti apa kegiatan peduli lingkungan itu? Nah, jadi kalau saat ini kalian PPKM dan harus belajar di rumah, kegiatan peduli lingkungan ini bisa kalian terapkan di rumah masing-masing ya. Jadi tidak harus di sekolah, tetapi juga di rumah ketika kalian sedang PPKM saat ini. Nah, jadi kegiatannya itu apa saja? Cukup kalian nanti di alamat link blogger itu tampilannya seperti ini dan kalian klik. Marilah kita bersama-sama menyimak video berikut ini. Mari kita lihat isinya tentang kegiatan peduli lingkungan. Kegiatan peduli lingkungan. Teman-teman Smart Coin, ayo kita cari tahu contoh kegiatan peduli terhadap lingkungan. Melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali di lahan gundul. Menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Tidak membuang sampah sembarangan. Mengurangi penggunaan kendaraan yang menimbulkan polusi udara, seperti mengganti penggunaan motor dengan sepeda. Mengurangi penggunaan plastik. Nah, teman-teman, itu tadi adalah contoh kegiatan peduli terhadap lingkungan. Sampai jumpa. Nah, itu tadi contoh kegiatan peduli lingkungan yang tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi di rumah kalian juga bisa, ya. Nah, berikutnya di situ ada uraian, ya. Jadi uraian ini mengutip dari seorang ahli. Jadi seorang ahli ini menyatakan bahwa sebenarnya penyakit COVID-19 ya atau penyakit-penyakit yang lain itu ditimbulkan oleh keadaan lingkungan yang sudah tidak seimbang, ekosistem lingkungan yang sudah tidak seimbang. Hal itu disebabkan karena kerusakan lingkungan. Jadi hutan-hutan sudah ditebang gitu ya, kemudian sudah dijadikan perumahan, sungai-sungai sudah banyak dibuangi sampah ya, tidak membuang sampah di tempatnya. Kemudian terjadi polusi udara, banyak pabrik-pabrik, kemudian banyak kendaraan bermotor, sehingga apa yang seharusnya kita hirup udara yang sehat, ternyata yang kita hirup itu adalah polusi udara, seperti itu contohnya ya. Kemudian di situ juga menyatakan bahwa tahun 2000 itu ada penyakit SARS ya, jadi sebelum COVID. Jadi penyakit SARS itu sudah ada semenjak tahun 2000. Sampai akhirnya sekarang ini muncul nama penyakit COVID-19 ya, sangat mematikan. Jadi kalian tidak perlu lagi bagaimana cara menanggulanginya, tetapi paling tidak kita ada upaya. Untuk apa? Karena ini adalah penyebabnya itu adalah masalah ekosistem lingkungan, berarti kita harus ada upaya, kita tahu upayanya dan harus kita lakukan dari sekarang, yaitu menjaga lingkungan. Tidak hanya lingkungan di rumah, tetapi juga di sekitar lingkungan rumah kita. Kalau kita sudah ada di sekolah, juga demikian, kita harus menjaga lingkungan yang ada di sekolah. Nah, itu ya, itu sedikit uraian yang Bu Tutut berikan. Kemudian untuk menghadapi masa new normal. Jadi yang kita harapkan setelah PPKM ini ya semakin rendah nanti yang terjangkit
COVID-19, maka yang kita harapkan penyakit ini segera hilang, kemudian kita kembali belajar di sekolah kan begitu ya. Nah ini Bu Tutut tayangkan, jadi nanti di alamat link blogger kalian akan ditayangkan pula bagaimana upaya-upaya untuk mempersiapkan keadaan new normal. Nah berikut video tentang bagaimana cara menghadapi new normal. Mari kita simak, meskipun tidak lengkap ya, mari kita simak video berikut ini. Ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesucian dan kebersihan merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat yang diberikan Allah kepada hamba-Nya. Karena bersih merupakan modal awal dari hidup sehat. Kesehatan merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya. Upaya menjaga kebersihan lingkungan yang pertama yaitu mengoptimalkan penggunaan ventilasi. Keberadaan ventilasi, terutama pada rumah, menjadi hal penting karena bertugas untuk menjaga kondisi ruangan agar tidak lembab. Yang kedua, rajin membersihkan lingkungan rumah dengan membuang sampah pada tempatnya. Upaya meningkatkan kesadaran dan kebersihan diri, yaitu yang pertama, mematuhi kebijakan pemerintah untuk menerapkan jaga jarak. Saat kita berada di luar karena suatu keperluan, kita harus tetap menerapkan menjaga jarak dan interaksi fisik. Meminimalkan menyentuh benda di tempat umum, seperti menyentuh gagang pintu dan menyentuh pegangan tangga. Kedua, perlu kesadaran untuk dilakukan pencegahan. Ada beberapa golongan gejala, yaitu gejala ringan seperti demam dan batuk pilek. Gejala sedang seperti nyeri tenggorokan, diare, dan sakit kepala. Gejala serius seperti sesak napas dan nyeri dada. Jika Anda merasa gejala ringan, lakukan perawatan mandiri di rumah. Namun, jika Anda mengalami gejala serius, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Yang ketiga, kebiasaan menutup mulut saat batuk dan bersin. Tidak diperkenankan untuk menutup mulut dengan menggunakan telapak tangan. Sebaiknya, menutup mulut dengan menggunakan lengan atas dan ketiak sesuai dengan anjuran. Apabila ada keperluan mendesak dan diharuskan untuk keluar rumah, berikut beberapa tips untuk Anda. Yang pertama yaitu pakai masker atau penutup wajah. Yang kedua, sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Yang ketiga, bawa alat makan dan minum sendiri, dan bawa alat ibadah sendiri. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika sampai di rumah usai bepergian atau yang terpaksa bekerja di luar rumah. Yang pertama, buka sepatu sebelum masuk rumah. Yang kedua, buang semua benda yang tidak dibutuhkan. Lalu, semprot disinfektan pada barang yang dibawa. Kemudian, langsung mencuci tangan dan mencuci kaki dengan sabun. Yang terakhir, buka pakaian dan langsung mencucinya, kemudian jangan lupa untuk segera mandi. Berikut adalah 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Pertama-tama, basahi kedua tangan dengan air mengalir dan sabun secukupnya. Gosok-gosok pada telapak tangan dengan arah memutar. Yang kedua, gosok punggung tangan kanan dan lakukan juga pada punggung tangan kiri secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok kedua ibu jari secara bergantian hingga bersih. Yang keenam, lapakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Jika sudah, bilas dengan air mengalir sampai busa sabun hilang. Keringkan dengan tisu, lakukan selama 60 detik. Cara memakai hand sanitizer yang benar adalah semprotkan hand sanitizer ke salah satu telapak tangan. Gunakan tangan satunya dan gosok-gosokkan. Selanjutnya, hand sanitizer harus digosokkan secara merata. Langkah-langkah ini sama dengan cara mencuci tangan. Hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, hand sanitizer hanya digunakan saat berada di luar rumah atau sulit mencari tempat cuci tangan. Hand sanitizer
kurang efektif membunuh kuman dibandingkan dengan sabun. Namun, dapat menjadi alternatif ketika tidak ada sabun. Yang ketiga, sisa kuman yang dibunuh pasca menggunakan hand sanitizer masih tertinggal di tangan. Maka, hendaknya segera mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun apabila menemukan akses yang tersedia. Cara menggunakan masker kain dengan baik dan benar. Yang pertama, cuci tangan sebelum menggunakan atau setelah mengganti masker. Yang kedua, bila masker kain memiliki dua sisi warna, pastikan yang berwarna putih berada di dalam. Pastikan hidung, mulut, dan dagu telah tertutupi dengan sempurna. Ganti masker kain setiap 4 jam sekali. Cuci masker yang telah selesai digunakan dengan sabun dan air bersih. Macam-macam masker yang umum beredar di masyarakat. Yang pertama yaitu masker kain. Yang kedua yaitu masker bedah. Yang ketiga yaitu masker N95. Jangan lupa untuk tetap melakukan aktivitas fisik. Sebelum melakukan aktivitas fisik, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Melakukan olahraga yaitu jalan cepat, jogging, atau senam. Olahraga ini dapat dilakukan 3-5 kali per minggu dengan intensitas sedang dan durasi 30 sampai dengan 40 menit. Sebelum memulainya, didahului dengan pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan. Siapkan dan pakai masker saat melewati kerumunan. Manfaat olahraga diantaranya dapat meningkatkan jumlah leukosit atau sel darah putih dalam sirkulasi darah. Yang kedua, mengatasi stres dan kecemasan yang berasal dari emosi. Yang ketiga, membantu fungsi kekebalan tubuh. Selain kita menjaga kebersihan lingkungan juga menjaga kebersihan diri, hendaknya kita mengonsumsi makanan yang bergizi nih. Makan makanan bergizi sangat penting untuk membangun kekebalan tubuh yang kuat agar terlindung dari infeksi virus. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 dijelaskan mengenai makanan sehat, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Pada ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa di dalam Islam, diperintahkan untuk mengonsumsi makanan yang baik, contohnya dengan menerapkan makanan yang bergizi, serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang diberikan. Dalam pedoman isi piringku, makanan sehari-hari sebaiknya terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah, dan minum air putih 8 gelas sehari. Pertama, makanan pokok merupakan sumber karbohidrat, dapat berupa nasi atau umbi-umbian. Yang kedua, yaitu lauk pauk, merupakan sumber protein dan mineral. Nah, itu adalah tentang video menghadapi masa new normal ya. Jadi beliau tidak sampaikan secara lengkap, tetapi nanti kalian bisa simak sendiri ketika kalian membuka link blogger yang akan dibagikan ya. Kemudian di bawahnya, kalau sudah kalian nanti mengamati ya, di bawahnya nanti ada link Google Form. Google Form ini nanti cukup kalian klik saja, karena di situ nanti akan ada 3 pertanyaan. Tujuan 3 pertanyaan ini adalah supaya betul-betul tahu bahwa kalian sudah memahami materi adiwiyata dan perilaku hidup bersih serta sehat ya. Jadi cuma 3 pertanyaan. Pertanyaannya ada di mana? Di alamat Google Form yang ada di link blogger yang betul-betul bagikan nanti ya. Jadi di HTTP ini ya, bit.ly 2ZBG1HY ini ya, cukup kalian klik. Nah, di sini nanti kalian tulis nama, kemudian kelas, ya. Jadi kelasnya sesuai dengan grup kelas ya. Jadi yang 71 nanti grup kelas apa gitu ya. Jadi sesuai grup kelas. Ini bukan, kalau di sini kan tertera 71 ya. Jadi nanti sama betul dijelaskan yang 71 itu grup kelas apa, 72 grup kelas apa, nanti akan dijelaskan ya. Ini isinya tentang ini, tentang 3 pertanyaan. Kemudian di sini ada ketikan berikutnya, kalian klik lagi. Nah, ini baru ada 3 pertanyaan. Nah, apakah yang kalian ketahui tentang pengertian adiwiyata? Tadi kan sudah ada di video.
Kemudian sebutkan 3 kegiatan peduli lingkungan. Juga ada di video tentang peduli lingkungan. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi di video yang ketiga. Sebutkan PHBS selama new normal. Apa saja? Salah satu saja. Apa saja ya? Sebutkan. Kalau kalian bisa menyebutkan 1 ya ditulis 1. Kalau bisa menyebutkan 3 lebih bagus. Kemudian klik kirim. Nah, nanti yang sudah menyelesaikan nanti akan terlihat tampilan seperti ini. Nah, berarti kalian sudah mengirim jawaban. Kalau skornya terlihat, ya, ternyata di situ skornya tidak sampai 70 atau tidak sampai 60 misalnya, abaikan saja, ya, karena itu sama Butut masih belum di setting skornya. Jadi nanti kemungkinan juga tidak ada skor ya, jadi tidak apa-apa, nanti tampilannya seperti ini, ya. Itu. Kemudian kalau sudah kita lihat tampilan, nah kita lihat, nah jadi kita lihat tampilan link blogger yang bagikan di grup kelas kalian, ya, oke. Jadi nanti keterangan yang belum betul jelaskan di sini nanti akan menyusul melalui grup WhatsApp grup kelas kalian masing-masing. Baiklah, anak-anakku sekalian, sampai di sini pertemuan kita dalam materi adiwiyata dan perilaku hidup bersih serta sehat. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran daring. Diakhiri, apabila ada penjelasan yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp kelas kalian. Diakhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat dan jaga kesehatan.